Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi pada pagi hari ini nanti yaitu untuk yang belum repositori, nanti akan saya jelaskan sekilas mengenai repositori, terus melanjutkan ke DNS atau bin 9-nya, dan dilanjutkan untuk merubah tampilan yang di Apache 2 atau web server. Oke, lanjut saja langsung ke repositori. Sebelumnya repositori sudah pernah saya jelaskan. Repositori yaitu bisa dianggap gudangnya paket-paket yang akan kita install nanti. Untuk memasukkan repositori di dalam Debian, caranya yang pertama, silahkan masuk di nano/etc/resource.com. Kita ubah dulu konfigurasi DNS-nya. Oke, kita langsung buka Debian. Oke, pakai putih ya. Oke, bentar. Putih. Kita masuk dengan IP Debian. Oke, untuk yang belum bisa putih silahkan nanti menyesuaikan bagaimana putihnya bisa jalan. Nanti kalau semisal masih bingung silahkan tanya ke saya atau WA langsung ke saya, bisa sekali 24 jam on kecuali tidur. Nah, untuk masuk silahkan masuk menggunakan user Debian kalian. Kalau untuk saya usernya Debian, passwordnya saya pakai password 1. Untuk masuk per user saya pakai password juga 1. Nah, untuk konfigurasi DNS silahkan masuk dengan nano/etc/resolve.com. Oke, kita copy aja biar enggak kesel. Lanjut. Nah, copy tik. Silahkan dibuat seperti ini untuk resolve-nya. Yang pertama, setnya ini diisi oleh debian.net. Ini kalau saya pakai debian.net. Teman-teman kan ada yang pakai lost.net atau wedus.net atau nama siapa.net. Itu bebas, silahkan diisi. Untuk name servernya silahkan disesuaikan dengan IP Debian kalian. Nah, selanjutnya biar kita bisa repositori, syaratnya nambahkan DNS Google. Nah, nambahkannya gimana sih? Nah, sebelumnya kan seperti ini. Nambahkannya silahkan di Ctrl K, lalu Ctrl U, kasih space 1 jarak, silahkan Ctrl U 2 kali. Silahkan ubah IP-nya ke IP DNS Google 8844. Yang atas juga dikasih DNS Google 8.8.8.8. Oke, kalau udah silahkan klik Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, kalau udah, kita baca lagi. Saya create. Menambahkan repositori, silahkan masuk di nano etc apt sources list ya. Jangan sampai salah tulisannya. Untuk masuknya diklik langsung enter saja. Nah, akan muncul seperti ini. Ini tampilan setelah saya ubah. Kalau tampilan sebelumnya seperti ini. Tampilan sebelumnya seperti ini. Ini yang posisinya apa? Nah, kalau sebelumnya seperti ini silahkan matikan dulu yang di tengah-tengah. Biarkan semua biru. Nah, kalau udah silahkan masukkan repositori link alamatnya. Silahkan buka Google, boleh. Bentar. Repositori Debian 10. Silahkan cari yang Kartolo aja, dekat soalnya. Oke. Copy. Silahkan masuk ke dalam putih lagi. Klik kanan untuk copy paste-nya. Kalau udah seperti ini, oke, biasanya nek sing njaluk kon ngezoom, tak zoom nggih. Maksimis. Nah, biasanya kan tampilannya seperti ini. Nah, wis koyo ngene, silahkan keluar dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Nah, sources list udah diisi, berarti ini sudah. Nah, ini kan berarti udah. Kalau udah, silahkan restart network dengan cara /etc init.d networking restart. Copy. Lalu di enter di sini. Tik. Oke, berhasil. Yuk. Setelah selesai di restart, lakukan update dan upgrade untuk cek
apakah sudah bisa repositorinya. apt dashget update. Oke, bisa. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk yang masih bingung nanti silahkan tanya ke saya. Dan untuk yang masih baru sampai putih, silahkan lanjutkan prakteknya sampai repositori. Pastikan kalian bisa update dan upgrade dulu. Kalau itu sudah bisa, silahkan untuk lanjut ke materi selanjutnya. Nanti insya Allah saya jelaskan sampai FTP. FTP itu file transfer. Tapi nanti kalau masih bingung, silahkan sampai mana, atau mau sampai putih dulu. Putih kan udah kamu tadi. Atau mau sampai bin 9 atau lanjut sampai web server, silahkan. Nanti kalau masih bingung bisa bertanya ke saya atau ke teman kalian yang udah bisa. Oke, update sudah selesai. Silahkan lakukan upgrade. Oke. Nah, upgrade juga sudah selesai. Berarti untuk repository ini finish. Repository udah sampai sini aja. Update finish, berhasil. Jadi otomatis konfigurasinya sudah berhasil dan berjalan dengan sesuai keinginan kita. Oke, lanjut ya. Yang masih bingung silahkan praktek sampai repository dulu. Kalau yang udah bisa jalan dan bisa memahami itu, silahkan lanjutkan ke bin 9. Untuk bin 9 atau DNS, perintahnya untuk install paket dengan apt dashget install bin 9. Tinggal copy saja, copy. Enak toh, padahal tak kayak script ben iso di copy paste ngene iki. Kalau pengen nulis juga apa ditulis, enter. Dikarenakan saya udah install, otomatis kayaknya udah bisa deh. Oh belum, ternyata saya belum install. Ditunggu sampai selesai. Pastikan di bawah sini nanti down. Nah, kalau udah selesai akan muncul seperti ini ya di bawah ini. Nah, kalau udah, biar enak saya taruh atas dulu ya, saya clean dulu. Gak iso guys, ternyata sorry cak. Selanjutnya ya. Nah, apt dashget install bin 9 wis bar. Terus wis finish, ya kan? Silahkan jika jika install berhasil, silahkan masuk ke cd/etc bin. Oke. Itu seperti apa sih? CD etc bin adalah directory atau folder ning Windows nek jenenge folder. Lah nek arep mlebu folder kan kudu klik-klik iku nek Windows. Kalau di Linux kita pakainya CD. Terus CD di folder etc dalamnya ada bin. Di CD etc bin. Kita copy aja. Tik. Cek perbedaannya di sini ya. Ini masih berada di folder home Debian. Kita klik. Nah, perubahannya ada di sini. Sebelumnya home Debian, di sini udah ganti ke etc bin. Ngene. Kalau udah seperti ini, silahkan ls saja. ls. Nah, ls untuk apa sih? ls untuk cek ada apa saja di situ. Oke, lanjut ke notepad nih. Kalau udah silahkan buka nano named.con.default.zone. Copy aja wes, gak apa. Copy. Silahkan paste di sini. Nano, tak tulis aja. Ben kok yo nulis gak ngopi. Nano named.default.con.default.zone. Nah, munculnya akan seperti ini. Kembali lagi ke sini. Ganti localhost menjadi nama domain Anda. Berarti localhost ini diganti ning nama domain localhost ini. Ganti ning berarti aku kan debian.net. Jadi saya ubah ke debian.net. Oke. Untuk selanjutnya ganti DB lokal menjadi DB Anda.
DB lokal menjadi DB ku. DB kan berarti DB Debian. Nah, seperti ini. Cek. Ganti IP 127 menjadi IP 192. Nah, berhubung saya menggunakan IP 200, jadi ganti IP 127 menjadi IP 200. Berarti kita ganti ning 200. Semisal ini 150 ya silahkan ganti ke 150. Yang 106 silahkan ganti ke yang 106. Silahkan sesuaikan IP kalian. Oke, kalau udah ganti DB 127 menjadi DB 192. DB 127 menjadi 192. Berhubung saya pakai yang 200, ini saya ubah ke 200. Sorry. Ke 200. Nah, kalau udah cek nih. Keluar, lakukan save. Nih. Mengkolak penjelasannya kecepatan. Fitur YouTube kan nenek digawe memperlambat, lah kok dilambatke wae ya. Ngono ya, Cah. Kalau udah silakan Ctrl X, Y, enter. Nah, nanonemo.com default dashboard sudah selesai. Kita buka lagi. Notepad. Silahkan copy DB lokal ke DB Debian DB domain Anda. Oke, sorry. Silahkan copy DB lokal ke DB domain Anda. Nah, berhubung domain saya kan debian.net, berarti DB lokalnya tak copy ning debian.net. Carane CP DB lokal ke DB Debian. No. Di CP db.lokal db.debian. Oke. Kalau udah bawahi, silahkan copy DB127 ke DB192. Nah, berarti kan iki mau kan 200. Berarti yo tak copy ning DB 200. Carane yo padha CP DB127 ke DB127 DB200. Cek ya. CP DB.127 DB.200. Oke, silahkan kontrol. Silahkan langsung enter. Nah, kan sebelum ini gak enek DB Debian, DB200. Oke, kita cek dengan cara ls. Pastikan udah ada DB Debian dan DB200. Oke, DB Debian udah ready. DB200 juga udah ready masih. Oke, kalau udah silahkan lanjutkan perintah selanjutnya. Jika sudah, silahkan buka DB Debian dan lakukan konfigurasi key. Oke, kita buka dulu DB Debian-nya. Nano db.debian untuk membuka. Setelah itu enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus perintahnya piye? Silahkan ubah localhost ke nama domain.net dengan cara Ctrl W plus R localhost, diisi localhost kok, terus di enter, kok terus diisi Debian atau nama domainmu, semisal wedus.net, apa semisal lost.net, apa semisal sopo.net, wis silahkan diisi sesuai domain kalian. Ctrl W plus R localhost, ini iki ya prakteknya. Enter, replace with debian.net. Enter, terus pilih yang all. All itu A. Berarti klik A. Nah, otomatis yang di sini Debiannya udah dirubah. Debian udah berubah, di sini juga berubah. Nah, selanjutnya ubah IP 127 ke IP Debian. Berarti IP 127 ini dirubah ke IP Debian. Caranya piye? Caranya sama. Silahkan Ctrl W R. Silahkan diisi 127.0.0.1. Silahkan enter. Replace with, di replace dengan IP Debian. Berarti 200.3 gitu. 3 benar. Setelah itu klik
Setelah itu klik enter Alt A. Nah, bar kuwi cah kita kontrol K, kontrol UU. www. Yang bawah diubah dikasih www. Wes ngono tok untuk DB-DB-an. Setelah itu kontrol X, Y dan enter. Lanjut ya. Oke, C. Aku saya ngecek apakah DB bener IP ku 200. Berarti ku nak salah malah blend kan. Oke, bener. Ya wes kasih do. Lanjut, setelah nano Debian terkonfigurasi, kan masih tambah nih www yoan. Terus, jika sudah silahkan buka yang DB192. Berhubung saya pakai 200, berarti saya buka DB 200. Nano DB titik 200. Enter. Nah, tampilannya seperti ini. Lakukan perintah yang sama. Cek ya. Ubah lokal host ke nama domain dengan kontrol kalau dia mau meski kalau dia mau. Sing bawah juga kalau dia mau dirubah IP ini. Untuk di sini ubah yuk buat kontrol WR localhost replace with berarti di replace neng debian.net enter A otomatis sudah berubah. Terus yang bawah disesuaikan dengan IP-nya. Berarti IP terakhir 3. Kalau udah disesuaikan, silahkan copy sampai 2 kali seperti ini. Depannya Debian ditambahi www titik. Enak toh? Enak. Bar kuwi wis, silahkan kontrol X, terus yes, enter. Nah, ini sudah lakukan restart network dan B9. Caranya iki. Kontrol C. Apa ditulis di ya gak apa. Nah. Tunggu ses. Oke, ganti yang pin 9-nya di restart. Oke, wesan. Setelah itu NSLookup. NSLookup untuk apa sih? NSLookup berfungsi untuk cek apakah DNS-nya udah berhasil sesuai dengan konfigurasinya. Sebelum DNS lookup, silahkan install DNS util dulu. apt-get install DNS utils. Copy ini, tak, enter. Wes, nunggu sih. Yes, enter. Yang masih bingung nanti silahkan tanya ke saya. Yang nggak bingung silahkan dilanjutkan. Kalau sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya kan kita NSLookup. NSLookup domainnya. Misal wedus.net, semisal Debian ya debian.net. Copy saja. Kayak gini. Aduh, keliru sah. Sorry. Copy, dicek. Oke. Udah 203 udah sesuai. Kali ini kita akan dicek yang IP-nya. Berarti NSLookup ke IP 200.3. Silahkan sesuaikan IP-nya dengan IP yang kalian gunakan. Nah, kalau udah muncul seperti ini, otomatis IP ini wis bener cah, DNS-nya wis berhasil. Tinggal cek di sini. Di Google, silahkan buka 200.3. Silahkan loading. Nah, masih di site cannot be reached. Setnya tidak tersedia. Kenapa kok seperti ini? Karena di situ belum terdapat web server. Web server itu nggo nampilnya dah. Nggo nampil ke tampilan web sing wis digawe. Nah, gimana caranya? Kita cek Notepad. Ki wis bener kan? Berarti konfigurasi bin 9 udah selesai sampai seperti itu. Lanjut ke Apache 2. Apache 2 ini untuk tampilan. Nah, cara install piye? Kembali ke home sih. Home. Kan sebelum iki kayak ning bin. Balik ning home cd/home. Kenapa kok balik ning home? Biar nggak ketumpuk-tumpuk.
Setelah itu gimana caranya install paket Apache? Silahkan lakukan install paket Apache dengan apt-get install Apache 2. Tulis di sini apt-get install Apache 2, lalu lakukan enter. Jika minta yes, silahkan yes langsung sampai finish ya. Oke, sebentar, silahkan tunggu dulu. Tuhan jatuh cinta dia, dan semuanya ku ingin habiskan nafas diri berdua dengannya. Oke, tunggu sabar. Oke, sudah selesai proses trigger bar. Setelah itu cek masuk ke site available untuk konfigurasi selanjutnya. Site available caranya gimana masuknya? Silahkan di cd spasi /etc/apache 2/site available. Tulis cd/etc/apache 2/site available. Silahkan enter. Nah, otomatis sudah masuk kan? cd/apache set available. Sebelum iku jane wis iso sih, Cah. Setelah install Apache ndek mau, itu otomatis tampilan yang di sini sudah dapat dilihat. Nah, iki tampilannya udah bisa karena kita udah install Apache 2 untuk tampilan. Untuk tugas selanjutnya atau project selanjutnya yaitu kita rubah tampilannya. Jadi Apache 2, Apache 2, it's work. Silahkan diubah sesuai keinginan kalian. Nah, kita rubah ya. Oke, kita rubah. Caranya silahkan masuk ke Apache Sites Available dulu. Kalau udah masuk, silahkan copy 00default.com-nya ke domain Anda, cp default domain Anda. Jadi caranya bisa langsung aja cp 00 tab, kan otomatis keluar kalau tab. Terus nama domainmu debian.conf. Kenapa .conf? Karena yang kita copy .conf dan ini .conf untuk konfigurasi Apache-nya biar terkoneksi semuanya. Kalau udah silahkan klik enter. Nah, otomatis di bawah sini udah debian.conf. Nah, udah kan, silahkan masuk ke kopinan default. Kopinan default itu yang mana? Yang domain.conf iku, berarti yang nano debian.conf iku yang dimasuk nih. Enter. Nah, seperti inilah tampilannya. Selanjutnya, silahkan ubah localhost-nya ke dalam debian.net atau nginamu dewe. Contoh ini sing wedhus.net atau pelos.net, silahkan localhost-nya dirubah ke situ. Kita lakukan konfigurasi sementara itu saja. Kalau udah silahkan Ctrl X dan lakukan yes. Enter. Enak toh sithik jane, Cah. Iso. Kinau debian.com wis selesai. Berarti kan iki wis bar. Berhubung ini masih ada trouble di DB-nya, kita lewati dulu. Kita lanjut udah untuk ubah tampilan. Stop. Kowe mau gawe kuwi tok terus kowe ngubah tampilan. Caranya ngubah piye to? Caranya ngubah iki asli sik kleru, Cah. Bahwa harusnya ada HTML. Soalnya ini pakai script yang saya pakai di Debian 7 sehingga beda hasilnya. Kita masuk ke var www.html dengan cara cd var www.html. Copy sini, enter. Nah, otomatis yang sebelumnya di set available berpindah ke var www.html. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ubah indeksnya. Copy indeks. Kita ubah indeksnya. Caranya gimana? Dicek dulu apa di situ ada indeks dengan cara ls. Nah, ada indeks di sini. Silakan dibuka nano index.html. Enter. Seperti ini tampilan indeks HTML. Yang perlu kita rubah untuk sementara ini nanti bisa dipelajari untuk berkembang
perkembangan websitenya silahkan diubah secantik yang kalian buat. Arep kreasi ini kayak piye bebas, kita ubah wae ya. Ini titlenya saya berubah ke belajar DNS. Ke bawah ini tampilan-tampilan warna yang kita lihat tadi. Terus di sini kita ketemu yang namanya Apache Debian Default Pack. Apache Debian Default Pack itu yang ini, Apache Debian Default Pack. Ini kita ubah ya. Kita ubah nggak apa. Seru cah lawes tau ini. Diubah apa? Belajar DNS kelompok kalian. Misal saya kelompok 20, ya wes kelompok 20. Sebenarnya kelompok 1 ya kelompok 1. Silahkan sesuaikan kelompok kalian. Silahkan kembali ke kelompok-kelompok kalian. Silahkan belajar dengan kelompok-kelompok yang udah kalian bagi kemarin. Nah, it work itu yang mana toh? It work itu yang ini. Silahkan diubah nggak apa-apa. Diubah bebas katakannya. Yang penting tidak kata-kata kotor. Oke anak-anak. Wes kok cantik toh. Oke, it work kita ubah ke. Lah, bisa kan? Untuk bawahnya sini saya ingin tak ubah. Bebas kan tak ubah. Aduh, sorry. Yes. Kepencet cah. Alah hilang cah. Saya tak ubah nih. Kita tadi tak ubah nih. Sorry, hilang. Waduh ae cah konfigurasi ini gak usah bingung. Ki apa ya? Belajar DNS. Kita ke bawah. Sampai sini silakan diubah. Belajar DNS.bns kelompok kalian. Aku tak kelompok 20. Nah, it work tak ubah gak apa-apa. Kita ubah ganti. Lah, bisa kan? Tuh gak apa. Terus yang ini kita diubah, dihapusin Ctrl K ya iso cah. Ctrl K berubah. Silahkan diperhatikan jika kecepatan ki silahkan ubah terserah kalian. Kecepatan silahkan di pause atau diulang-ulangi. Wis. Oke, saya hapus. Akan ditulisan Yohan. Tidak ada, tidak mungkin. Jika kita ingin belajar. Oke, kalau udah silakan Ctrl X, simpan, Ctrl Y, enter. Nah, indeks udah kita ubah. Selanjutnya apa toh? Kiwis ki nggak usah, nggak apa, langsung di sini. Jual restart. Startnya apa? Networknya di restart dulu. Aduh, networknya di restart dulu sampai muncul oke. Kalau kemudian binnya juga di restart dulu. Kemudian Apache 2-nya juga di restart dulu. Kalau udah semua selesai, lah iki lagi dicek cah. Caranya cek piye sih? Reload ae wis tik. Nah, biasa kan? Belajar DNS kelompok 20. Lihat, bisa kan? Silahkan perhatikan jika kecepatan silahkan di pause atau diulangi lagi. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita ingin belajar. Oke. Nah, Apache 2 sampai sini aja. Jika nanti masih bingung silahkan tanya ke saya. Jika nanti sudah tidak bingung, silahkan dilanjutkan konfigurasi selanjutnya, yaitu FTP. Sing bingung nih Apache, silahkan belajar Apache dulu. Kalau yang udah nggak bingung di Apache-nya, silahkan lanjut ke FTP. FTP itu apa sih? Sebentar ya. FTP itu File Transfer Protocol. File Transfer Protocol itu
suatu alat yang digunakan untuk saling bertukar file. Berarti kita bisa download lewat FTP kuwi cah. Apakah ada contoh yang sudah jadi? Ada. Kita buka contoh yang sudah jadi ya. Kita buka FTP yang ada di sekolah kami, sekolah kita. Nah, FTP. Nah, ini FTP yang udah yang ada di sekolah kita. FTP-nya disebut 99. Di sini ada aplikasi, Toet, Vera, VIP, Filmora, ICT, sini enek KKN, Exambro, JNS3, ini installer rapot, LKS CAT, building, ini USB. Di sini juga ada aplikasi, dalamnya ada aplikasi kayak aktivator, AutoCAD, kalkulator, Dreamweaver, Dolby, Win7, WinServer. Jadi kita akan buat seperti itu. Kita akan buat server untuk bagi ke klien-klien kita untuk menyebarkan file-file seperti ini biar bisa di-download oleh teman atau siapa saja. Oke, caranya gimana sih? Oke, tak buka settinganku sih. Engko tak kirimi link untuk garape. Nah, FTP kita FTP jenenge. Carane piye sih? Tak copy sih. Engko karek tak kirim ning kene kancamu. Kalau tak kayak ning notepad ya. Sorry jika pelajarannya terlalu cepat. Nanti bisa tanya langsung ke saya. Silahkan, boleh. WA juga boleh. Tapi kalau ingin belajar sampai sore juga boleh. Lab terbuka selalu. Nah, caranya install FTP seperti apa? Silahkan apt-get. Masuk dulu ke home seperti yang tadi. Caranya gimana sih masuk ke home? Langsung aja cd home. Tek cd/home enter. Nah, otomatis sudah masuk di home kan? Kalau udah masuk di home, silahkan lakukan perintah install ProFTPD-nya, ProFTPD, TPD. Bilangnya ProFTPD. Waduh, bahasa Inggris kan soalnya. Nano apt-get install ProFTPD. Lalu lakukan print enter. Nah, kalau minta yes, silakan yes. Tunggu sampai finish. Seperti dulu. Bagi yang masih bingung silakan sampai mana dulu, nanti biar bisa ditanyakan. Jangan berhenti prakteknya, takutnya nanti semakin lama semakin berat di kalian. Lah bingung takok wae, ojo nyerah. Kayaknya sih gak mungkin cah lah pengen sinau. Kalau udah selesai seperti ini, tak buka nih notepad. Nah, kan harus otomatis tenolen gitu. Gak usah gak apa-apa. Ben gue baru. Masuk ke ProFTPD. Masuk ke ProFTPD dengan cara nano/ctc proftpd.conf. Perintahnya mau iki tok cah. Carane piye? nano/etc proftpd.conf. Enter. Nah, iki udah muncul seperti ini kan? Silahkan cari di bagian bawah sendiri. Kalau bingung tak copy ini gak apa-apa. Ctrl KU, kita tulis di bawah, kita paste dulu. Nah, kita ubah seperti ini. Kita masukkan di folder FTP. Kenapa kok garis miring FTP? Soalnya kita mau baginya yang folder ini saja. Jadi nanti biar nggak semua folder kita bagikan, jadi kita bagikan hanya folder FTP-nya saja. Terus setelah ini kita buat usernya, user seperti yang ini, user nama untuk masuk Debian. Sorry. User untuk nama masuk Debian. Bentar, tak tontonin pisan.
user Debian berarti. Nanti sesuaikan usernya apa yo, nek si user wedhus yo diisi wedhus, nek sing wedhus sapi yo diisi sapi, sing los yo diisi los. Wes silahkan sesuaikan kelompok kalian masing-masing yang udah kalian buat. Saya kan buatnya pakai Debian, berarti user Debian. Bawahnya ada user alias. Kenapa kan user alias anonymous? Kenapa? Oh, itu gara-gara nih benku masuk gak passwordan cah. Dipakai anonim biar gak masuk ke password. Anonymous. Nah, habis itu di Debian juga samakan ke usernya. User Debian yo Debian masuknya. Kalau udah, nah ini FTP perlu digarisbawahi FTP ya. Berarti kita ganti dengan FTP. Terang, mengapa saya milih FTP? Karena yang ingin saya tampilkan di FTP saya adalah yang terdapat di folder FTP. Oh, foto kok piring piring. Mau cah. Debian alias anonymous. Nah, di sini seperti ini. Kan FTP, berarti kok gawe folder FTP sik ndek kono. Oh, tak ajari kalon-alon. Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl X, Y, enter. Nah, FTP udah selesai sampai situ. Kemudian kita disuruh buat dulu yang namanya folder FTP. Membuat folder FTP. Silahkan keluar dulu. Caranya cd/ keluar dengan cd/ ki spasi cd spasi slash keluarin ngono sah. Nah, kalau udah lagi gawe folder bisa mkdir FTP. Kita buat folder FTP. Buat folder FTP. Kalau udah oke, mk cdwc cek. Kan ada banyak. Nah, bin, boot, dev, etc home. Kan di sini nggak ada FTP. Kita buat FTP. Caranya seperti tadi, mkdir FTP, enter. Nah, setelah itu kita ls untuk cek ls. Ah, udah ada kan di sini FTP-nya. Kalau udah ada, kalau udah ada, silahkan masuk ke FTP. Masuk ke folder FTP. Perintahnya piye? cd ini samping ini cd s FTP ini. Oke. Ini cah. cd/ftp. Enter. Nah, otomatis di sini kita udah masuk FTP. Kita cek udah ada isinya belum? ls. Oh, belum ternyata. Oke, kalau belum silahkan tambah. Kita cek dulu FTP-nya. FTP di Windows Explorer. Caranya piye cah? Cek. Silahkan di sini. Ketik FTP ke Debianmu, IP Debian. Jadi 200.200.200.3. Nah, yo kan login. Kalau login silahkan disiai Debian, berarti mau anonymous salah. Nah, masih this folder is empty. Kenapa kok this folder is empty? Soalnya di dalam FTP ini belum ada foldernya. Terus bagaimana nambahkan folder? Silahkan dibuat mkdir. Oke, untuk tugas kali ini silahkan buat folder mulai dari Januari sampai Desember. Caranya mana? Caranya mkdir
silahkan buat folder untuk FTP, yaitu folder dari Januari sampai Desember. Caranya mkadir Januari spasi Februari spasi Maret spasi April spasi Mei spasi Juni spasi Juli spasi Agustus spasi September spasi Oktober spasi November, terakhir Desember. Enter. Oke, kalau udah seperti ini silahkan di reload di sini. Oh, secah kok gunung berubah. Oh, si gunung berubah kan? Berarti gagal. Gagal loh. Dicek nih. Ngeceknya bi di nano /etc proftpd proftpd.com. Cek yang bawah sendiri tadi. Ini kok gagal toh? Oh, kita tambahi garis ini. Bagi nyapa sih kok gagal? Semisal ini dimatikan nih. Siapa tahu bisa. Ben user Debian tok ngono ae. Oke, kalau udah silakan Ctrl X, Y, enter. Udah, CEO mau ganti restart ya. Restart C. /etc init proftpd restart. Enter. Oh, violate. Cek kok violate cah. Saya gagal violate. Oh, iki loh. Ini harusnya belakangnya ada tutupnya. Tutup seperti ini. Iya, tak copy paste. Kita taruh ini. Seperti ini. Lah, harusnya iki. Mau tak tambah iki tadi. Oke, kita tambahi WC. Kita jajal segala apa kita buka aja nano. Seperti ini ya. Ctrl X, Y, enter. Kita restart. Oke, berhasil restart. Silahkan uji coba lagi di ekspor. Hapus dulu. Ketik FTP titik 2 double slash double garis miring maksud saya 200 titik 3 enter. Nah, seperti ini jadinya. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Seperti ini yang saya ingin buat. Yang ingin untuk tugas kalian. Nanti dah ini cah. Ojo sampai lali. Ini nanti perintahnya akan saya kirimkan ke grup kalian. Untuk perintah restartnya silahkan restart. Perintah restartnya /etc /init.d proftpd restart. Ini ya. Udah, silahkan nanti dikerjakan sampai FTP. Bagi yang masih bingung sampai FTP, silahkan nanti bisa tanya ke saya pada saat ketemu atau bisa langsung WA saya. Nomor WA saya ada di grup atau langsung di sini. Pakai dulu dewe cah. Nak pengen teko WA ini neng. Nih. Itu pertanyaan. Pendek 0858 0747 8432. Ini nomor WA saya. Silahkan bisa tanya 24 jam kecuali saya saat tidur. Insyaallah akan saya bales. Kecuali lah ketindih. Gak mungkin sih. Nak ketindih ya telepon wae. Ki nomor WA aku. Oke, sekian pertemuan kali ini. Saya harap nanti untuk yang bisa lanjut sampai FTP bisa membuat FTP seperti yang saya buat seperti ini. Nanti kalau yang masih
Yang masih sampai web server, ya silahkan lanjutkan dulu web servernya sampai bisa berubah tampilan seperti yang ini yang saya buat. Untuk yang masih di repository, silahkan lanjutkan repository dulu. Nanti kita kejar teman-teman kalian pelan-pelan. Nanti akan saya bimbing satu persatu, insya Allah. Oke, sekian pertemuan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.